Oh, pemijahan berasal dari ini oke-oke saja, itu namanya pendapat, terkadang ya juga kurang lebih sedikit lah. Tapi yang poin itu bagaimana cara dakwah beliau, yang poin yang cukup berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yang satu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang di tukang illallah, la ilaha illallah, la ilaha hendak ayat lupa sehat karena ditumpik di diri itu ketinggal saja agama. Aduh, saya sebenarnya minggir dulu lah, ini bahaya, pasti suara orang ini keras, orang tinggi besar, saya anggapan begitu. Nggak tahu kebalik-balik, ilah kantor Nabi Mustafa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salam rokok bareng di luar, ngopi, teh dan sebagainya, ngomong nah ekonomi kumaha, pasaran sepi, rame kumaha ya teh. Namun sepi pasaran, Fatihah ke Sayyidi Syekh Muhyiddin, Fatihah ke Kanjeng Nabi dahulu, baru lalu baca surat Quraisy 21, insyaallah barokah. Cemira ya insyaallah ba'dal maghrib syaratnya. Tidak pernah orang ziarah kepada beliau, lu kemarin ngobrol siapa? Itu hebatnya, masih bisa mempersatukan umat. Jadi orang sudah mati hampir 300 tahun kurang lebih, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Betul? Lakoni aja lu lah, ngomong betul-betul banget. Amalkan, jadi contoh kayaknya. Apalagi kalau kita ke ziarah Maulana Syekh Hidayatullah, separuh muslim separuh non muslim, kok bisa? Sampai sejarah ini terulang. Beliau meniru kakeknya, siapa? Di zaman Brawijaya mengangkat menteri ekonomi dan menteri irigasi Malik Ibrahim, menteri keuangannya Maulana Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Maulana Ishaq, ayah Maulana Sunan Ampel. Yang ngangkat beda agama, yang diangkat beda agama. Kok bisa itu, kok bisa? Sudah memberi contoh. Jadi Syarif Hidayatullah sama, separuh muslim separuh non muslim. Kok bisa orang sudah mati mempersatukan umat, mempersatukan bangsa? Dari lilinnya yang tinggi besar, ada menyanyi sekepel atau kurang dan sebagainya, sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan tidak ribut. Itu kok terlalu besar tuh menyanyi, kita pusing nih, kecilin dong dikit, gak ada yang ribut. Di tempat kita muslim yang cukup berat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang satu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang di tukang illallah, la ilaha illallah, la ilaha hendak ayat lupa sehat. Iya. Bahkan pada waktu saya ziarah, ada orang dengan rombongan satu besar tinggi dari Lintupna, supaya karena ditumpik di diri itu ketinggal saja agama. Aduh, saya sebenarnya minggir dulu lah, ini bahaya, pasti suara orang ini keras, orang tinggi besar, saya anggapan begitu. Nggak tahu kebalik-balik, ilah kantor Nabi Mustafa aneh lagi ini sekarang. Tapi hebatnya sekali lagi masih bisa mempersatukan umat. Untuk saling mengenal, apakah mengenal itu dengan bentuknya, wujudnya, Habib Lutfi umpamanya, oh Habib Lutfi hidungnya panjang, ini pasti keturunan Arab. Oh ini pasti keturunan India, mungkin ada Indonya dan sebagainya, boleh-boleh saja orang mengatakan.
keturunan boleh mengatakan si A keturunan A, tapi bila mana kita dilahirkan di Indonesia, kakek saya sudah di Indonesia, bapak saya di Indonesia, keturunan sekali lagi saya ucapkan bapak keturunan Arab, oke. Tapi bangsa bapak apa? Saya adalah orang Jawa dan saya adalah orang Indonesia. Kalau keturunan oke sajalah, namanya keturunan. Sejauh mana kita mengenal para sesepuh, sepuh Nur Ayah di daerah Tasikmalaya ya. Kita bangga menjadi bangsa hidup, biar orang lain tergetar kalau mau tahu Indonesia gitu. Dari Nabi Allah Nuh melahirkan 4 suku bangsa. Makanya jangan kita membaca Al-Quran lita'arofu saja. Lita'arofunya ada dasarnya inna akramakum indallahi atqakum. Itu tidak bisa dibikin dasar untuk pribadi, sebab di sini jamaah. Jadi kalau ditanya man akramakum, siapa orang yang paling takwa? Jawab, orang yang paling takwa adalah yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Apa kalimahnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, yang disuruh mengatakan fattabi'uni, ikutilah kami, ikutilah saya, dengan tegas, tidak menggunakan kalimatul jama' tapi mufrad dengan menggunakan fattabi'uni. Siapa yang mendapatkan mandat kalau ingin dicintai oleh Allah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa? Sayyiduna wa maulana Muhammadin. Paham? Jadi kalau mau ingin akram, ingin atqa, ya ikut yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mengucapkan fattabi'uni, jejak beliau baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi Allah melahirkan 4 suku. Yang pertama Arya ini orangnya besar-besar, memberani. Di antaranya yang menurunkan mana? Jerman, Argentina, Austria, India, keturunan Arya. Yang kedua keturunan Babilonia, Afrika, Irak. Ketiga Barbar, Cina, Mongol sebagian, terus Syria sebagian atau Syria. Yang keempat suku Semit yang melahirkan Eropa dan Timur Tengah, itu dari suku Semit. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Tidak semua bangsa itu sempurna, pasti ada kekurangan. Kepulauan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak semuanya sempurna, pasti mempunyai kekurangan. Apa? Sebab selain Allah Ta'ala hawadir, makhluk buktinya berubah-ubah loh. Kalau kata sahabat saya Muhammad Ibn Dabbas itu mengatakan jam 9 kemarin dengan jam 9 sekarang berbeda. Ya iya, karena dua-duanya itu makhluk. Jam 9 yang kemarin ya makhluk, jam 9 sekarang adalah makhluk. Itulah ciri khas sifatnya makhluk, mempunyai sifat kekurangan. Indonesia itu kaya bukan hanya kesuburan, kemakmuran dari apa yang keluar dari bumi pertiwi saja, sampai aulianya diantaranya paling terbanyak di dunia aulia di Indonesia. Bangga harusnya dong. Makanya kalau mau berbuat yang neko-neko, malu. Jangan memalukan kepada beliau yang mati-matian beliau sampai di gua berusaha dan sebagainya. Begitu Rasulullah hijrah, bukan terus maaf ya, jangan tersinggung ya, bukan langsung Allahu Akbar bawa pedang, bukan itu. Allahu Akbar bangun ekonomi, Allahu Akbar bangun sarana ibadah, Allahu Akbar bangun sarana pendidikan, bangun untuk ekonomi.
Pada waktu zaman Rasulullah ekonomi maju, hebatnya tidak sembarangan. Dan pada waktu itu Rasulullah hijrah mengumpulkan orang-orang Yahudi, dikumpulkan semuanya, suku-suku yang ada di pegunungan ataupun di Madinah pada waktu itu dikumpulkan, diberi hak oleh Rasulullah masing-masing, dari Yahudinya, suku-suku dan sebagainya. Itu contoh yang luar biasa. Kita ketinggalan bagaimana cara mempersatukan umat dan bagaimana cara mempersatukan bangsa ini. Dan perjalanan ekonomi inilah yang saya ceritakan dari para dzurriyyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dari Al-Imam Amir Abdul Malik. Al-Imam Amir Abdul Malik pertama yang masuk ke India, pernikahan dengan putri Nasr Abad, melahirkan putra yang disebut Abdullah Udmat Khan. Maka kalimat Udmat Khan itu predikat atau pangkat titel yang diberikan oleh India atau Pakistan pada waktu itu di Hyderabad, Nasrabad. Nah, Abdullah Udmat Khan mempunyai anak banyak, di antaranya Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Imam Ahmad Shah Jalal orang yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam atau Kamboja, single, bukan tidak bawa teman. Pada waktu itu masih pertikaian antara kerajaan Champa dengan kerajaan Annam, masih ribut. Satu tahun itu perang bisa 2 kali 3 kali, makan korban. Al-Imam Ahmad bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siddiq bin Ali bin Abi Talib bin Rasulullah bin Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Asmarokondi, ayah daripada Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Syekh Ali Al-Murtada Sunan Bedilan, ayah daripada Syekh Ahmad Rahmatillah Kanjeng Sunan Ampel. Dari Muhammad Ma'inul Yakin putra Maulana Ishaq, berarti Sunan Ampel juga mengambil menantu Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, dijadikan menantu oleh Syekh Ahmad Rahmatillah Ampel. Ini Syekh Muhammad Ainul Yakin keponakan Kanjeng Sunan Ampel, sebab bapaknya Kanjeng Sunan Giri adalah kakak Maulana Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel. Maka kalau pemijahan itu ya turunan Ampel, ya turunan Sunan Giri, karena kakek perempuan daripada Syed Abdul Muhyi, Siti Syekh Abdul Muhyi, ibunya kakek dari abahnya juga turun Kanjeng Sunan Ampel. Jadi beliau itu luas, bahasa Jawanya sangat luas karena tempat kelahirannya. Sekitar umur 19 tahun mulai beliau melangkah belajar sampai ke Ampel, di mana tapak tilas eyang-eyangnya yang ada di Ampel dan di Giri. Mendapat beberapa ilmu yang luar biasa. Yang terakhir beliau belajar kepada akabirul ulama wa akabiril aulia Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau mendapatkan ijazah yang lengkap sampai kepada tarekohnya Syatoriyah, mendapat ijazah mutlak dari Sayyidi Syekh Abdul Rahim Abdul Rauf Singkil. Teman beliau siapa? Syekh Burhanuddin Ulaan di Padang, dan 3 orang lagi yang ke daerah Sulawesi. Masih banyak lagi kalau saya terangkan riwayat hidup daripada Sayyidi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan.
Dari situlah beliau menggelar tarekatnya. Apa tujuan tarekat? Membersihkan kolbi, membersihkan hati. Tapi beliau tidak diam. Jangan dikira Wali 9 itu tahunya kalau kita di film mungkin adu kesaktian saja, satu mengeluarkan sinar, yang satu keris lagi bisa terbang sampai kapan. Aduh, dianggapnya para Wali 9 masuk ke Indonesia dan beberapa aulia-aulia yang ada di Indonesia orang-orang kejadukan. Bukan. Senjata paling ampuh di dalam dakwatul Islam akhlakul karimah. Tidak ada yang melawan dengan akhlak. Dikira kalau kejadukan membok menang, yang kalah itu paling tidak trik-trik sedikit hati itu, awas mana kesempatan. Tapi kalau dengan akhlak tidak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu perang luar biasa, orangnya itu jatuh sambil meludahi kepada Imam Ali, mau dihantam oleh Imam Ali bin Abi Thalib, nggak jadi. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kamu tadi hantam saja kan? Kenapa? Kalau tadi pertama iya li'a'la kalimatillah, yang kedua saya tarik itu gara-gara dia mencuri, jadi saya memukul dia karena nafsu, bukan ya ala kalimatillah. Itu hebatnya para tokoh-tokoh pendahulu. Para pendahulu juga ahli ekonomi, ahli pertanian. Dengan dakwah itu bagaimana ketika hidup di zaman Brawijaya para aulia bisa memasukkan income-nya kepada pemerintahan. Dan pada waktu itu Sadatul Kafi dari Sekurok dan sebagainya bisa memberikan income pemasukan kepada negeri yang dipijaknya. Bukan terus berseberangan baku hantam, tapi karena apa? Lidakwatul Islam. Karena untuk dakwahnya akan lebih baik, karena Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Tapi Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW menjadi rahmatan lil alamin. Maka sekali sering saya ulang para bapak, para ibu, kalau saya ditanya, Beb, istimewanya orang ziarah wali itu apa? Aduh, repot menjawabnya. Ya saya jawab, saya kalau ziarah ke Wali 9 atau ke lainnya cuma saya malu. Lah kenapa Beb kok malu? Tidak barokah, tidak karomah, ketinggian. Di mana letak malunya? Ya sudah, karena kita di Pamijahan, jadi saya cerita Pamijahan. Adapun Pamijahan berasal dari ini, oke saja, itu namanya pendapat, terkadang ya juga kurang lebih sedikit lah. Tapi yang poin itu bagaimana cara dakwah beliau, yang poin. Nah malunya di mana sekali lagi? Ini kira-kiranya mau diakui atau tidak? Di sini tidak ada makam Sayyidi Syekh Muhyiddin. Kira-kiranya ramai pedagang tidak? Yang benar ramai tidak? Sepi ya. Di gunung lagi seperti di Murio. Jadi saya pikir Sayyidi Syekh Muhyiddin begitu hebatnya, di pegunungan saja dikejar sama orang, bisa mampu membuat ekonomi kerakyatan. Toko berjajar-jajar untuk menghormat siapa? Tamunya Sayyidi Syekh Muhyiddin Pamijahan. Betul tidak kira-kira?